Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Di video ini saya ingin mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada rekan Hadetolan tanpa terkecuali dan tanpa batas semua kalangan yang sejak channel YouTube Lugo Tunida kami luncurkan, mengikuti, menyimak dan mengapresiasi, juga tentunya memberikan dukungan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi kuat untuk anak-anak kami semakin meningkatkan kualitas pelayanan, tayangan video, baik dari segi materi, metode, juga sisi lain sebagai penunjang kualitas, sehingga video-video berikutnya akan lebih terukur, lebih terjamin, dan punya orientasi jelas sebagai tutorial penuntun setiap segmen penonton untuk bisa mengikuti tahap demi tahap dan menjadi dasar pengantar di mana anak-anak ada wasilah bisa membaca kitab salaf. Selama 3 pekan usia video ini diluncurkan, alhamdulillah kami mendapat sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan ini jadi ladang untuk semua pihak yang terlibat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun tidak luput mendapatkan usulan, harapan, dan juga tanggapan dari rekan-rekan atas video yang sudah kami luncurkan. Ada permintaan kuat bahwa video ini disajikan sesuai urut-urutan bab yang ada dalam sistematika ulama-ulama salaf. Jurumiyah katakan, atau Yaqulu, termasuk kitab Alfiyah Ibnu Aqil. Ini saya bisa tangkap, bisa mengerti. Hanya saja untuk 1 bulan pertama ini kami sengaja menyajikan video-video yang bersifat syiar dan rubiah, atau katakan cuplikan-cuplikan saja. Anak-anak sudah menyampaikan bab ikhbar, sifat musabahah, kemudian bagaimana proses dari maklum ke majhul dalam fi'il baik madi mudhari, atau ada segmen untuk anak-anak seperti cacarakan, nahwu sorof, nadom Sunda. Insya Allah di bulan kedua kami akan sajikan sesuai urutan bab yang ada dalam kitab-kitab, dan kami akan menyajikan 3 kategori video, dan ini untuk menutup atau menjawab 3 segmen pemirsa. Yang pertama, kami akan menyajikan video berupa dasar-dasar kaidah nahwu sorof, dan disampaikan berupa tutorial yang sangat simpel dan sederhana, sehingga mudah dan sangat simpel ya, dicerna oleh kalangan mubtadiin, dari mulai bab kalam, kemudian rukun syarat kalam, kemudian ada ciri definisi isim bil haram, lalu kemudian jantungnya nahwu di ma'rifatil alamatil i'rab, lalu kemudian bab af'al, ma'rifatil asma, mansubatil asma, dan maf'ulatil asma. Dan kami urutkan, juga uraikan sesuai sistematika dan metode yang berbasis klasik, tapi kita ubah dengan cara-cara dan metode yang bisa diterima oleh anak-anak pelajar zaman sekarang ya. Jadi banyak teori di YouTube, banyak konsep-konsep yang seakan-akan menggambarkan atau menimbulkan kesan bahwa belajar itu bisa singkat, bisa cepat dengan sistem sekian puluh jam, hafal nahwu dan sorof, langsung praktek dan sebagainya. Saya rasa itu bagus, tapi kita juga harus bijaksana dan realistis, karena mencari ilmu tetap turun zaman itu tidak bisa ditawar. Hanya saja bagaimana kita tidak terlalu membuang waktu, sehingga ilmu-ilmu yang harus ditemui anak-anak tidak terabaikan. Mereka harus tahu bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, kemudian paham teknologi, itu pun agenda utama mereka.
Jadi kita harus pandai-pandai cari cara atau siasat bagaimana bakat dan minat belajar anak-anak terus meningkat dan tetap semangat. Tentunya kita cari cara bagaimana metode ini tidak membosankan, bagaimana metode ini harus simple dan padat, juga tentunya harus akurat. Kita sepakat ya, kalau ada terobosan-terobosan baru, tapi juga kita tetap harus menghormati dan menjaga memelihara mutiara-mutiara salaf. Wa bisa bikin haijun tafdila mustajibun sanaya jamila. Jadi mutiara salaf adalah modal pondasi awal untuk dikembangkan dan kewajiban kita untuk melakukannya. Dan tetap kita juga harus mensinkronkan antara teori, kaidah sorfiyah dan nahwiyah pada praktek baca kitab. Jadi kita tidak cukup mengenalkan anak-anak bagaimana definisi-definisi atau dobit-dobit tanpa dipraktekkan dalam bacaan kitab. Dan ini tidak bisa bimsalabim. Tetap anak-anak harus mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan lembar dari kitab sebagai bahan praktek. Dan insya Allah untuk mencapai target tersebut, kami di Anida membimbing, membina anak-anak santri baru di bulan pertama untuk mengenal sorof dasar. Dari pengenalan wajan, sulasi, rubai, baik mujarad atau majid, dan tata letak ziyadah, entah di depan atau disisipkan, itu kami sampaikan, kami ajarkan, dan kami bimbing pelatihan untuk pelafalannya supaya lisan anak-anak terbiasa dengan perubahan segat ataupun buku yang ada dalam tasrifan, baik istilahi ataupun tasrifan lugawi. Dan sebagaimana yang kita dengar dari para guru, para sepuh, bahwa ilmu sorof itu tidak terlalu harus menyita banyak pemikiran, tapi harus rajin latihan, karena ilmu sorof adalah ilmu lisan. Dan itu kami sajikan insya Allah tidak lebih dari 1 bulan. Setelah itu kami sajikan nazom Sunda yang mencakup nahwu dari mulai awal hingga akhir jurumiyah, dan disinkronkan selama 2 bulan sekaligus dihafal. Dan 3 bulan berikutnya sampai selesai akhir semester 1, anak-anak mulai masuk pada praktek baca kitab dari mulai level yang rendah dulu, Sapina dulu, Badina. Mohon maaf, bukan kami menganggap enteng, tapi itulah standar yang biasa dijalankan di beberapa pesantren. Dan mulai semester 1 awal, anak-anak sudah mulai ditajamkan analisa untuk syakul kalamnya, masuk pada bahasan praktek kitab Fathul Qorib dan Ianut Thalibin. Itulah upaya kami, mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan ini tidak ada ilmu penutup, tidak ada metode yang maksimal, hanya kita berupaya berusaha bagaimana meminimalisir konsep pendidikan kita berdasarkan sikon anak-anak yang banyak agenda. Mereka harus tahu banyak ilmu, harus belajar banyak hal, sehingga kita para asatid, para pengelola pesantren, lembaga pendidikan lainnya harus memahami situasi itu agar anak-anak tidak hilang semangat. Intinya semua disiplin ilmu tadi wajib mutlak harus dikuasai anak-anak didik kita. Kenapa? Tantangan mereka di masa yang akan datang jauh lebih berat dari tantangan hari ini. Untuk itu mereka harus betul-betul kita persiapkan, punya banyak pengetahuan, punya basic atau dasar yang kuat. Yang kedua, insya Allah kami akan tayangkan video Nazom Sunda. Ini hasil jerih payah kerja keras anak-anak kami di Pesantren Anida. Mereka menulis dan kami koreksi, kemudian kami terbitkan. 200 bait ini, 50 bait diantaranya adalah cacarakan dasar-dasar sorof, dan kita ambil dari kitab Yaqulu. Lalu kemudian 150 bait berikutnya itu kaidah-kaidah nawiyah, dan itu kami urutkan sesuai sistematika jurumiyah. Namun wajib tuh fawaidan bihalgina, kami pun menambahkan
hal-hal yang bisa menjadi wasilah pengantar dan memudahkan anak-anak setelah tamat ilmiah menjangkau dan mempelajari alfiah untuk level 1. Jadi dalam Nadom Sunda ini ada kaidah-kaidah alfiah yang diterjemahkan atau dinadom sundakan dan dikolaborasikan dengan ilmiah. Contoh, dalam Nadom Sunda ada ungkapan bait na ate bisa bijieun tina jumlah boh ismiyah ta wa jumlah nufiliyah. Itu sama isi dan fungsinya dengan wa na'atu bi jumlatin munakaro fa utiyat ma utiyat khobaro. Lalu kemudian bahanaat bisa mustaq bisa jamid sibih mustaq kada wadiwa muntasib. Itu samakan dengan bait yang di alfiyah wan adbi mustaqin kasobin wa darib washibihi kada wadiwa muntasib. Itu adalah salah satu contoh-contoh di mana bait-bait Nadom Sunda ini menginspirasi dan berisi kaidah-kaidah yang ada dalam alfiyah Ibnu Aqil. Dan ini akan menjembatani mereka untuk relatif lebih familiar ketika nanti diperkenalkan dan masuk pada bahasan alfiah lebih detail lagi. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan sibeh mustaq? Ini ada di bait lanjutannya. Maksud sibeh mustaq aya opat berupa isyarah mausul nisbah jeung isim 5 anjeun nyieun naat bahan dina masdar mistikulafad numufradur mudakar. Ini sepadan dengan bait dalam alfiyah wa na'atu bi masdarin kasiro paltasamul ifroda wa tazkiro. Nah, ini sebagai sebuah sampel saja di mana anak-anak gak begitu susah untuk mencerna karena disajikan dengan pengantar bahasa Sunda. Dan ini untuk mempermudah anak-anak terutama di Tatar Sunda ya. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa dari semuanya untuk ke depan kami bisa mentranslate ke bahasa Indonesia supaya bisa disimak semua kalangan di Nusantara. Yang ketiga, video kami akan menyajikan konten alfiah Ibnu Malik dengan media syarah Imam Ibnu Aqil, dan itu akan kami sajikan sesuai urutan bab yang ada juga, dari mulai kalam lalu kemudian mu'rab mabni sampai 1002 bait terakhir. Dan insya Allah konsepnya atau metodenya kami akan menyampaikan pelafalannya dengan dihafal, lalu kemudian dilogat kalau istilah anak-anak santri Sunda, diterjemahkan, lalu kemudian disurahkan baik per baik dan dicontohkan sesuai contoh yang termaktub dalam Syarah Imam Ibnu Aqil. Dan ini kami sajikan dengan anak-anak yang masih berusia di SMK, masih belajar di bangku sekolah menengah, dan mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi, inspirasi bagi anak-anak sekalian yang berada di pondok-pondok pesantren lain untuk mari berlomba dalam hal yang positif, meningkatkan prestasi, terus mengoptimalkan potensi diri sebagai media berbagi, saling mengisi, dan juga silaturahmi antar santri. Itulah salah satu tujuan pokok dari channel Lughatul Nida ini. An-Nida bukanlah sebuah pesantren yang istimewa. An-Nida hanya pesantren biasa, tapi kami berusaha mencoba untuk sedikit bermanfaat bagi khalayak. Dan melalui medsos ini kita bisa menjangkau lebih jauh objek dakwah, baik kalangan anak-anak pelajar ataupun para asatid yang mungkin ikut menyimak dan mengkoreksi agar kami bisa memperbaiki. Kita, anak-anak kami di sini bukan mencari viral atau hanya sekedar ingin tenar, tapi diniati untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan intinya secara keseluruhan channel YouTube kami ini semua yang terlibat menjadi amal ibadah, menjadi wasilah keberkahan, kemaslahatan untuk umat. Dan rekan-rekan semua, kebetulan sekarang hanya menyisakan 1 pekan kita akan memasuki bulan Agung, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan kemarin di Sya'ban, Rajab,
kita mendapatkan keberkahan, dan Allah hantarkan kita masuk Ramadan, dan Allah hantarkan Ramadan kembali ke kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya, bisa menjadi wahana kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqu minan nar. Dan mudah-mudahan kita sampai usia pada sawa meningkatlah keimanan dan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.